Halo, kita mulai ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sorry. Pada sore hari ini kita lanjut untuk rancop. Untuk kesempatan ini kita melanjutkan dengan rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok atau kita kenal juga dengan namanya randomized block design. Randomized block design. Secara keseluruhan dia hampir sama dengan rancangan acak lengkap, hampir sama dengan rancangan acak lengkap, tapi ada beberapa perbedaan secara mendasar dalam penggunaan, baik itu media maupun kemudian perlakuan yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Oke. Secara umum sudah tampil ya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Nah, secara keseluruhan rancangan acak kelompok ini digunakan ada secara umum perancangan percobaan ya. Perancangan percobaan itu terbagi atas dua, yaitu one way dan juga multi way. Nah, one way kita kenal dengan apa namanya completely randomized design atau rancangan acak lengkap yang penggunaannya hanya pada satu sumber keragaman, yaitu hanya pada perlakuan. Sedangkan untuk multi way ini lebih dari satu keragaman. Di sana kita ada randomized block design atau rancangan acak kelompok yang akan kita bahas pada hari ini, dan juga rancangan bujur sangkar, faktorial, dan lain sebagainya yang kita akan bahas pada minggu-minggu mendatang. Nah, itu secara umum pengelompokannya ada dua untuk perancangan percobaan, yaitu pada rancangan one way dan juga maupun multi way. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan acak kelompok atau randomize. Nah, kapan randomize block design ini kita gunakan? Nah, ini ketika kita akan menggunakan rancangan ini ketika yang pertama adalah media ataupun bahan percobaan, media percobaan atau bahan percobaan itu dia tidak seragam. Media percobaan atau bahan percobaan itu tidak seragam. Sehingga kalau tidak seragam, maka harus kita kelompokkan. Supaya bisa teridentifikasi. Jadi kan misalkan gini, misalkan sama dengan penelitian sosial pada umumnya. Penelitian sosial pada umumnya, bahwa misal kalau kita mempunyai misalkan kita mau menghitung apa ya? Kita mau menghitung seberapa banyak kemudian pengaruh daripada
jenis induk yang digunakan. Jenis induk yang digunakan terhadap kemudian jumlah telur yang dihasilkan, terhadap kemampuan bertelur. Maka dari Sabang sampai Merauke, misalkan kita mengumpulkan induk dari Sabang sampai Merauke dengan induk kualitasnya yang kemudian seragam, tidak seragam, macam-macam kualitas induknya. Sehingga kita di sini kemudian perlu mengkelompokkan induk yang paling bagus dikelompokkan tersendiri, induk yang bagus sendiri, cukup bagus kelompok tersendiri, kurang bagus kelompok tersendiri. Sehingga ada peta induk yang kemudian dimunculkan di sana. Nah, rancangan acak kelompok digunakan ketika terjadi hal-hal seperti itu. Ketika kemudian bahan ataupun media percobaan tidak seragam. Sehingga perlu kita kelompokkan pengelompokan di sini dimaksudkan supaya kita mudah kemudian melakukan sebuah tindakan. Tindakan lanjutan terhadap apa yang mau kita lakukan. Dia tidak seragam bahan ataupun media percobaan. Yang kedua, ini kita lakukan ketika terdapat 2 atau lebih sumber keragaman. Ini atau lebih ya, kurang. Ini bentar. Saya enshow sebentar. Terdapat 2 atau lebih sumber keragaman. 2 atau lebih sumber keragaman. Terdapat 2 atau lebih sumber keragaman. Sehingga kita perlu melakukan sebuah pengelompokan. Nah, sumber keragaman, kita kenal bahwasanya sumber keragaman itu ada 2. Yaitu, yang pertama adalah media atau tempat ataupun bahan ataupun materi percobaan. Yang kedua adalah perlakuan yang kemudian yang akan diberikan. Nah, kedua hal ini kita kenal dengan sumber keragaman. Sumber keragaman kan ada 2, jadi materi, bahan ataupun media ataupun tempat, ataupun yang kedua adalah perlakuan yang akan digunakan. Ini yang kemudian berbeda. Misal kedua hal itu yang mendasari sehingga kita perlu kemudian melakukan sebuah pengelompokan. Nah, berikutnya apa itu kemudian sumber keragaman? Apa itu sumber keragaman dan juga tujuannya apa? Nah, secara umum randomized block design ataupun rancangan acak kelompok ataupun disingkat RAK. Nah, RAK ini sebuah rancangan yang kemudian dimaksudkan untuk mengelompokkan satuan daripada percobaan ke dalam grup-grup yang mempunyai kesamaan. Yang kemudian grup itu kita kenal dengan kelompok. Nah, sehingga kita dapat menentukan perlakuan secara acak pada masing-masing kelompok yang sudah kita berikan. Jadi dari berbagai macam, seperti tadi saya contohkan, berbagai macam kualitas induk yang kita punya, sehingga kita bagi, oh induk ini kualitas yang sangat bagus kita sendirikan. Nah, ini perlakuannya seperti apa? Nah, dari sana supaya kita bisa menyeimbang. Apakah kemudian kita akan menentukan perlakuannya? Nah, kalau yang kita membagi kelompok, jelas kita akan bagi berdasarkan kualitas induk yang kita punya, sedangkan menentukan perlakuan secara acak. Nah, perlakuan secara acak ini dapat kita
lakukan, ada beberapa pilihan. Ada 4, bukan 4 pilihan. Kalau 4 kali 4 ada 16 pilihan alternatif perlakuan yang bisa kita berikan. Berarti yang sangat bagus bisa dikawinkan dengan induk yang sangat bagus. Yang sangat bagus bisa kita kawinkan dengan induk yang kemudian kurang cukup bagus. Yang bagus ya, sangat bagus. Yang sangat bagus juga bisa kita kawinkan dengan induk yang kemudian cukup bagus. Terus yang sangat bagus kita akan kawinkan dengan induk yang kurang bagus. Itu sudah ada berapa? 5. Kemudian alternatif perlakuan berikutnya adalah yang bagus. Yang tadi sudah sangat bagus ya. Yang bagus bisa kita kawinkan dengan yang bagus. Yang bagus bisa kita kawinkan dengan yang cukup bagus. Yang bagus bisa kita kawinkan dengan yang kurang bagus. Berarti tambah berapa itu? Bagus, cukup, bagus, kurang. Tambah 3, berarti ya sudah ada 8. Berikutnya adalah yang cukup bagus. Cukup bagus bisa kita kawinkan dengan cukup bagus, dan cukup bagus bisa kita kawinkan dengan yang kurang bagus. 7. Nah, 10. Ada 11 ternyata. 11. Cuma 11 alternatif. Yang terakhir adalah yang kurang bagus kita kawinkan dengan yang kurang bagus. Karena yang tadi sudah, yang kurang bagus bisa dikawinkan dengan yang cukup bagus, tadi sudah terwakili di perlakuan, di pilihan berikutnya. Itu yang kemudian bisa kita lakukan penentuan daripada perlakuan yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan secara tujuan, rancangan acak kelompok ini kita dipilih ketika karena itu tadi ya, karena sumbernya adalah sumber keragamannya adalah dia tidak seragam, sehingga kita akan membuat keragaman itu sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Tadi caranya sudah. Bagaimana membuat ya? Kita dengan mengelompokkan tadi itu adalah kita kelompokkan sehingga perbedaan antar kelompok itu kemudian dapat kita lihat seperti apa perbedaannya antar kelompok dari masing-masing yang kita kelompokkan. Itu secara tujuan. Nah, secara sisi aspek penggunaan kelompok, sisi nilai lebihnya daripada randomized block design ini adalah kemudian dia ini lebih efektif dan juga akurat dalam dibandingkan jika kita bandingkan dengan completely randomized design atau RAL, rancangan acak lengkap. Nah, yang kedua adalah rancangan ini kemudian lebih fleksibel karena tadi kelompok-kelompok itu kan, jadi bisa kita lihat oh ini kelompok ini yang bagus, kelompok ini yang, jadi secara pengelompokan itu kita bisa lebih menarik. Ini berhubungan karena dia fleksibel, maka penarikan kesimpulan itu menjadi lebih luas sehingga kita bisa memberikan sebuah alasan ilmiah bahwasanya kelompok ternyata ketika ada satu yang paling bagus dengan yang kurang bagus dan semacam, ternyata yang paling bagus ini menjadi faktor penentu dalam menjalin sebuah hubungan, terjadi kemudian sebuah hubungan antar kualitas yang lain. Tadi saya contohkan adalah kualitas daripada induk. Nah, kita ingat bahwa secara genetik ikan ataupun kita
ini secara genetik itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah oleh kita yang ada ataupun jenis ikan yang ada, itu dipengaruhi oleh ada dua faktor yang kuat yang mempengaruhi, yaitu secara genetik itu sendiri, faktor gen turunan daripada orang tua, maupun juga adalah faktor lingkungan. Daripada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Kalau ikan berarti kemudian bagaimana kualitas airnya, bagaimana pergaulan dia dengan populasi ikan yang lain atau kehadiran jenis ikan yang lain terhadap perkembangannya dia. Itu yang kemudian mempengaruhi. Sehingga kualitas ikan itu kemudian akan berbeda. Akan berbeda. Kita juga mengetahui itu. Bahkan di manusia sendiri, kembar identik pun ada yang punya sifat yang berbeda. Karena pengaruh tadi dua itu. Nah, begitupun ikan. Ketika kemudian yang bagus, yang kualitas induk yang paling bagus kita kawinkan dengan yang kurang bagus, ini bisa saja dia ada beberapa peluang dalam masih ingat ya teori genetik ya. Bahwasanya teori peluang dalam genetik itu bahwasanya ada beberapa peluang yang muncul. Ingat hukum Mendel yang percobaan kacang ercis, percobaan Mendel yang kemudian menggunakan kacang ercis, pewarisan sifat genetik. Rasanya dia dari perkawinan yang paling unggul dengan yang tidak unggul itu bisa menghasilkan peluang tiga. Yaitu paling bagus, tetap yang paling bagus. Yang kemudian yang kedua adalah kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang kurang bagus dan juga bisa menghasilkan kemudian cukup bagus ataupun bagus. Ada 3 alternatif karena terjadi proses crossing over yang terjadi atau perkawinan silang yang muncul itu bisa mempengaruhi itu. Ada peluang-peluang yang muncul di sana. Jadi tapi ada satu faktor penentu di sana. Jadi secara nilai lebih RAK ini mempunyai 3 kelebihan. Yaitu kemudian lebih akurat, lebih efisien dan akurat, lebih fleksibel, dan juga penarikan kesimpulan ini menjadi lebih luas. Karena pembahasannya ada faktor-faktor lain yang kemudian menjadi penentu dari kelompoknya itu. Sedangkan secara kekurangan, faktor yang bukan kekurangan ini dalam arti kekurangan yang kemudian akan melahirkan satu terobosan baru. Ya, kekurangan itu kemudian terlalu ribet. Tadi karena penarikannya tadi salah satu aspek keuntungan yang terakhir di nilai lebih yang terakhir yaitu penarikan akan menjadi lebih luas, maka menyebabkan kita memerlukan asumsi tambahan. Kita akan kemudian melakukan asumsi tambahan daripada kesimpulan yang akan kita hasilkan. Nah, asumsi tambahan ini berpijak pada kelompok yang kita bikin. Ketika dia sangat bagus, maka nanti akan memunculkan seperti ini. Ketika dia kurang bagus, maka seperti ini. Ketika dia bagus saja, maka ini. Nah, ketika terjadi persilangan, jadi asumsi-asumsi itu yang kemudian kita tambahkan di dalam pengujian maupun penunjukan hipotesis maupun kemudian beberapa hal dalam penarikan kesimpulan. Yang berikutnya adalah bahwasanya interaksi kemudian interaksi antar kelompok ini kemudian dia agak sulit. Interaksi antar kelompok dan perlakuan juga akan sangat sulit karena kita sudah melakukan pengelompokan. Sehingga masing-masing kelompok itu dia akan memberikan pengaruh yang kemudian hanya pada kelompok yang sudah dibagi, tidak dengan kelompok yang lain. Yang ketiga,
kekurangan ataupun aspek kelemahan daripada randomized design ini adalah ketika semakin meningkat jumlah perlakuan, semakin meningkat perlakuan ini akan berbanding lurus dengan peningkatan ketepatan. Kitepatannya akan semakin menurun. Jadi dia berbanding lurus. Jadi semakin banyak perlakuan yang kita lakukan, maka akan semakin turun ketepatan yang dimunculkan. Sehingga kalau bisa tetap pada pedoman yang saya omongkan di pertemuan awal, bahasanya perlakuan kali ulangan dikurangi 1 minimal sama dengan 15. Jadi tetap pedoman pada standar seperti itu. Kalaupun agak naik ya 18 atau 19. Jadi tidak terlalu tinggi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah derajat bebas kelompok. Nah, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat. Nah, apa akibatnya ketika derajat bebas kelompok itu mampu menurunkan derajat bebas galat? Maka akan menurunkan sensitivitasnya, interaksi yang kemudian yang muncul ketika jumlah perlakuan itu sedikit. Nah, misalkan ada banyak yang penelitian kemarin itu sempat yang kemudian perlakuannya cuma 4, ulangannya 3, 12 segala macam, itu akan sensitivitasnya akan turun karena secara ketepatan itu juga sebaran datanya terlalu homogen, terlalu ngumpul di satu titik, tidak tersebar merata ke titik yang lain dalam area yang lain. Itu. Terus yang kelima adalah akan memerlukan tambahan pemahaman terhadap keragaman satu percobaan. Nah, itu tadi sama, dia ini nomor 5 ini dia hampir sama dengan nomor 1, hampir serupa. Karena dasar dari kita melakukan sebuah percobaan, sebuah pengelompokan kan memerlukan alasan khusus. Ini saya menggunakan penelitian, saya menggunakan kelompok, rancangan acak kelompok, karena alasannya seperti A, B, C, D kita berikan. Sehingga ada effort yang lebih, ada usaha yang lebih dalam hal kemudian menguasai materinya, bagaimana memberikan sebuah pemahaman, bahasanya memang benar saya harus melakukan ini karena kelompok ini secara ini begini, kelompok berikutnya seperti itu. Dan yang ke-6, jika ada data yang hilang, maka diperlukan perhitungan yang lebih rumit. Kan ada, ini kan faktor yang ke-6 ini kan faktor manusiawi. Bahasanya kita pencatatan, record daripada data kita, apa yang kita lakukan itu terkadang lemah. Kita lemah dalam kemudian proses administrasi dan segala macam. Nah, sehingga kadang itu salah nyatat, ada yang hilang, datanya missing data. Nah, ini akan rumit karena kelompoknya kemudian yang macam-macam tadi itu akan rumit. Data yang hilang akan lebih mudah dicari ketika kita menggunakan rancangan acak lengkap.
bagaimana mencarinya? Next episode. Setelah ujian tengah semester kita akan pertemuan pertama setelah ujian akhir semester, ujian tengah semester, setelah UTS, pertemuan pertama kita akan bahas missing data atau data yang hilang. Nah, bagaimana kita tetap melakukan proses analisa perhitungan dengan data yang kurang, ada yang data yang tidak ada, hilang. Kita nggak tahu seharusnya ini datanya ini sekian, tapi kok catatanku kok hilang ya, nggak ada ya. Bagaimana kita tetap melakukan perhitungan itu dan mencari, ternyata data yang hilang itu sekian, ada proses mencarinya dari semua data yang sudah ada. Kalau ada, misalkan ada 16 perlakuan, misalkan dari 16 perlakuan ternyata ada 1 bahkan 2 data yang hilang. Bagaimana mencarinya? Ada tekniknya, nanti kita mencari di sana. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke perumusan. Nah, sebenarnya seperti yang di RAL, saya sempat ngasih tahu, saya juga sudah ngasih tahu bahasanya untuk perumusan ini bisa kita pakai macam-macam notasi. Ini bisa X, ini bisa Z, ini bisa A, B, C, D, atau yang pentingnya kita mampu mengerti. Kita bisa mampu mengerti. Jadi secara umum ini, ya IJ sama dengan Nu tambah TI beta J sigma IJ. Jadi ya IJ itu nilai pengamatan, nilai RAK-nya, ada nilai rata-rata, ini pengaruh perlakuan ke J, pengaruh kelompok ke J, nah ini interaksi antara I dan J, perlakuan sama ulangan. Jadi perlakuan sama kelompok. Jadi secara umum itu. Nah, yang menjadi ciri khas di sini adalah pada RAK ini adalah ulangan pada RAL itu sama dengan kelompok pada RAK. Saya ulangi. Saya kasih warna yang berbeda. Nah, ulangan pada RAK itu adalah kelompok. Ulangan pada RAK itu adalah kelompok. Jadi sama, prosesnya sama, dalam perhitungannya sama, bahwasanya DB Galat kemudian itu diusahakan lebih besar daripada 15. Nah, ini contohnya. Jadi pengaruh pemberian pelet dan tube effect terhadap pertumbuhan panjang mutlak. Perbandingan antara pelet dan terhadap pertumbuhan panjang mutlak. Jadi daripada ikan. Jadi kita ngambil contoh ini dengan 5 perlakuan, 4 ulangan. 6 perlakuan dengan 4 ulangan. Nah, tadi ya, kelompok ulangan pada RAK adalah sama dengan kelompok. Jadi kelompok. Jadi perlakuan A1 A sampai E 0%. Sampai kemudian perbandingan 100%.
50% pellet, 0% tube effect, 50 berbanding 25% tube, 50% pellet, 25% tube effect, 50% pellet, 50% tube effect, 50% pellet, 75 tube effect, dan juga 50% pellet, 100% tube effect. Nah, jadi ini data yang kemudian yang muncul. Nah, lupa lagi. Nah, dari ini kita mempunyai kita mendapatkan data secara total adalah 44,1. Nah, dari ini kita masuk ke secara umum perhitungannya hampir sama dengan perencanaan acak lengkap. Jadi faktor koreksi ada berapa? Ada 16 tahap ya, 16 tahap. Dalam menentukan ini, faktor koreksi kita dapatkan daripada total kuadrat dibagi dengan perlakuan kali ulangan. Jadi 44,1 dikuadratkan dibagi dengan 5 kali 4. Nah, kita dapatkan 97,24. Begitupun jumlah kuadrat kelompok JKK. Nah, JKK ini kita dapatkan dari total untuk dari kelompok ya, yang bawah. Berarti kelompok berarti bawah ulangan ini. 11, 10,9, 11,2 sama 11. Nah, dikuadratkan, dibagi dengan perlakuan. Kita bagi dengan perlakuan, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, jadi ini kita kuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, sama dengan berapa? Kemudian kita bagi perlakuan, dengan perlakuan ada 5 perlakuan dibagi 5. Kemudian hasilnya itu kita kurangi dengan faktor koreksi. Nah, di sini kita dapatkan 0,01. 0,01. Nah, itu tahapan ketiga adalah kita hitung jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan. Nah, jumlah kuadrat perlakuan ini kita total kuadrat daripada masing-masing perlakuan. Nah, masing-masing perlakuan itu kita kuadratkan. Total kuadratnya masing-masing perlakuan ya. Jadi ini 4,9 kuadrat tambah 7,1 kuadrat tambah 8,2 kuadrat tambah 10,6 kuadrat ditambah 13,3 kuadrat. Nah, kita bagi dengan kelompok. Kita bagi dengan kelompok. Dibagi dengan kelompok. Berapa kelompoknya? Ada 4.
Oke, putus, kita lanjut lagi. Secara tadi sudah sampai mana? Sampai ini ya. Sampai JK ulang ya, ulang dari faktor koreksi ya. Ulang dari faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini kita dapatkan dari total jumlah total perlakuan dikuadratkan dibagi dengan perlakuan kali ulangan. Jadi 44,41 dikuadratkan dibagi dengan 5 dikali 4, 20, dibagi 20. Nah, dibagi 20, hasilnya adalah ini, 97,24. Sedangkan jumlah kuadrat kelompok, JKK, jumlah kuadrat kelompok, ini kita dapatkan dari ini ya, yang bawah, total yang bawah, kelompoknya, JKK, jumlah kuadrat kelompok. Jadi yang bawah 11 kuadrat ditambah 10,9 kuadrat ditambah 11,2 kuadrat tambah 11 kuadrat. Kita bagi dengan jumlah perlakuan, ada 5, kita bagi dengan 5. Setelah hasilnya didapat, dikurangi dengan faktor koreksi. Kita kurangi dengan faktor koreksi 97,24, kita dapatkan 0,01. 0,01. Itu berikutnya adalah jumlah kuadrat perlakuan, JKP. Nah, JKP ini kita dapatkan dari sini, dari total yang samping. Total yang samping 4,9 ya, 4,9 kuadrat ditambah 7,1 kuadrat ditambah 8,2 kuadrat ditambah 10,6 kuadrat ditambah 13,3 kuadrat. Ini kita hasilnya berapa? Kita bagi dengan jumlah kelompok. Kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4. Setelah kita bagi dengan 4, kita kurangi lagi dengan faktor koreksi. Dengan faktor koreksi 97,24. Sehingga kita dapat 10,49. 10,49. Nah, berikutnya adalah jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat total ini sama dengan yang di di RAL, rancangan acak lengkap. Bahwasanya ini semua total ya, total berarti semuanya. Jadi 1,2 kuadrat ditambah 1,2 kuadrat ditambah 1,3 kuadrat ditambah ini 1,2 kuadrat, semuanya ditambah semua di kuadrat sampai terakhir 3,3 kuadrat. Nah, hasilnya langsung kita bagi dengan FK. Hasilnya langsung kita bagi dengan FK. Jadi hasilnya berapa langsung dibagi dengan 97 dikurangi. Langsung kita kurangi dengan
faktor koreksi. Langsung kita kurangi dengan faktor koreksi. Kita dapatkan 10,53. Itu. Tahap kelima adalah kita mencari jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat galat ini kita cari dengan mengurangi. Tadi kita dapat jumlah kuadrat total dikurangi. Jumlah ini 10,53 ini kan jumlah kuadrat tetap. Jumlah kuadrat tetap kita kurangi dengan JKK, jumlah kuadrat kelompok, kita kurangi lagi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Nah, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kelompok, dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Total kurang kelompok, kurang perlakuan jumlah kuadratnya. Berarti kita ada ketemu 0,03 sini. Kalau derajat bebas sama derajat kelompok. Derajat bebas kelompok sama dengan perhitungan yang dilakukan di RAL. Ada sini DB kelompok, berarti kelompoknya tadi ada 4 kurangi 1, 3. DB perlakuannya ada 5 dikurangi 1 jadi 4. DB total, kelompok kali. Nah, perlakuan kali kelompok, 5 kali 4 kurangi 1, berarti ini sama dengan 15. Berarti memenuhi di standar awal. Ya, tadi di awal tadi mana? Nah, ini harus lebih besar sama dengan 15. Berarti paling kecil 15. Kebalik ya, ini kebalik ya, lebih kecil sama dengan 15. Nah, ini yang kemudian kita dapatkan. Kita dapatkan di sini. Selanjutnya sama, derajat bebas galat. Kalau galat berarti total dikurangi kelompok dikurangi perlakuan. Jadi 19 kita kurangi 3 di kelompok, kita kurangi 4 di perlakuan, DB perlakuan, kita dapatkan DB galatnya adalah 12. Nah, KTK, nah ini bukan KTK ya, kuadrat tengah kelompok. Kuadrat tengah kelompok ini kita dapatkan dari JKK. Nah, 0,01 ini kan JKK. Ya, JKK yang tadi kita dapat 0,01. Nah, JKK dibagi dengan DBK. Jumlah kuadrat kelompok kita bagi dengan jumlah derajat bebas kelompok. Kita dapatkan 0,0032. 0,0032. Hal yang sama juga pada kuadrat KTP, kuadrat tengah perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan ini kita dapatkan dari jumlah kuadrat kelompok JKP. JKP kita bagi dengan DBP. Nah, jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Kita dapatkan 2,62. Sedangkan kuadrat tengah galat, KTG galat, adalah jumlah kuadrat galat, JKG, jumlah kuadrat galat 0,03 kita bagi dengan derajat bebas galat 12. Kita dapatkan 0,0027. Nah, dari ini kita sudah dapat pada langkah ke-12 ini kita sudah dapat membayangkan bagaimana kemudian F hitungnya. Nah, kalau pada rancangan acak lengkap, ya pada rancangan acak lengkap itu kita cuma dapatkan ada derajat F hitungnya adalah F hitung cuma F hitung perlakuan. Karena yang ada hanya perlakuan, maka pada RAK ini, rancangan acak kelompok ini, kita punya 2 F hitung. Yang pertama adalah F hitung perlakuan, yang kedua adalah F hitung kelompok. F hitung perlakuan dan juga F hitung kelompok. Nah,
F hitung kelompok kita dapatkan dari KTK, ya. Kode tengah kelompok, yaitu 0,0032 dibagi dengan KTG, kode tengah galat, 0,0027. Kita dapatkan F hitung kelompoknya adalah 1,15. 1,15. Sedangkan F hitung perlakuan, ini kita dapatkan dari KTP, kode tengah perlakuan, kita bagi dengan KTG, kode tengah galat. Kode tengah galat, kita ketemu 2,62 dibagi dengan 0,0027, kita dapatkan 953,36. Nah, secara perhitungan sampai di sini. Nah, maka kita lanjutkan dengan memasukkan ke dalam tabel sidik ragam. Nah, masukkan dalam tabel sidik ragam. Nah, tabel sidik ragam ini sama ya, kita masukkan saja. Jadi ada sumber keragaman, ini ada kelompok, ada perlakuan, ada galat, kemudian di total. Nah, kolom kedua adalah jumlah kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan nilai yang tadi kita hitung. Jumlah kuadrat kelompok tadi kita dapatkan 0,01, dimasukkan nilainya. Jumlah kuadrat perlakuan tadi kita dapatkan 10,49, kita masukkan nilainya. Jumlah kuadrat galat kita dapat 0,03, kita masukkan. Totalnya, jumlah kuadrat total adalah 10,53. DB, dari bebas. Kelompok tadi dapat 3. Perlakuan tadi 4. Galat, DB galat tadi 12. Totalnya adalah 19. Kuadrat tengah. Kuadrat tengah kelompok adalah 0,0032. Kita masukkan nilainya dari hasil perhitungan. Kuadrat tengah perlakuan tadi kita dapatkan 2,62. Kita masukkan nilainya. Kuadrat tengah galat tadi dapatnya adalah 0,0027. Masuk. F hitung tadi 0,01 dibagi dengan KTG ya. 0,0032 dibagi dengan 0,0027 dapatnya 1,15. Masuk nilainya di sini 1,15. 2,62 dibagi dengan 0,0027 dapatnya 953,36. Masukkan nilainya. Sini adalah F tabel. Nah, F tabel 5% dan 1%. Nah, karena kita mempunyai dua F hitung, yaitu F hitung kelompok sama F hitung perlakuan, maka kita lihat yang pertama adalah F hitung kelompok dulu. Nah, lihat F tabelnya. Nah, di materi RAL kan sudah saya kasihkan. Di dalam materi itu ada F tabelnya juga. Nah, di sana kita masukkan. Jadi, 3 ke kanan, 12 ke bawah. Yang untuk kelompok ya, F hitung kelompok ya. F hitung kelompok ini untuk mencari F tabelnya 3 ke kanan, 12 ke bawah. Di 5%, di 0,05. Nah, 0,05. Ini kita dapatkan 3,49. 3,49. Nah, pada 1% sama ya. 3 ke kanan, 12 ke bawah. 3 ke kanan 12 ke bawah, kita dapat 5,95. Kita bandingkan, ternyata F hitungnya lebih kecil daripada F 5%, sehingga ini NS non signifikan. Ataukah ada juga yang menulis TN, artinya tidak nyata, TN. Itu yang pertama. Nah,
Berikutnya adalah kemudian F hitung untuk perlakuan, F hitung perlakuan. F hitung perlakuan kita sesuaikan dengan DB perlakuan maupun DB galak. Jadi 4 ke kanan, nah kalau tadi kelompok, jadi kita sesuaikan dengan ini. Jadi 4 ke kanan, 12 ke bawah, tetap 12 ke bawah galaknya. Karena dalam F tabel maupun F tabel maupun 2K, BNC maupun itu kita melihatnya faktor yang menjadi penentu adalah galak sama perlakuan. Jadi F tabel perlakuan berarti 4 ke kanan, 12 ke bawah, kita ketemunya 3,26 untuk 5%. Begitu. Sedangkan untuk 1%, itu kita ketemunya 5,41. Tetap 4 ke kanan, 12 ke bawah. Ketemunya 5,41. Nah, di sini ternyata nilainya lebih besar daripada F 1%. Kalau sudah saya sempat kasih tahu ya, kalau kita tidak mempunyai F tabel itu, maka kita bisa mencari di Excel. Kita bisa mencari di Excel. Nah, kita bisa mencari di Excel. Nah, untuk Excel ini untuk Excel caranya nah, untuk Excel caranya kayak begini ya. Untuk Excel ini caranya sama dengan F-Finv. Nah, F ini ada banyak. Kita kalau nyari di Excel, ini F-nya itu pilihannya ada banyak. F distribusi, F distribusi rata-rata, F-Finv. Nah, yang kita cari adalah yang kemudian F-Finv. Ini F-Finv ini ada 2. Ada yang F.inv. Nah, ini banyak yang keliru. F.inv, ada yang kemudian F-Finv langsung. F-inv langsung. Jadi kita langsung yang F-inv ini, tidak ada titiknya. Nah, kita masukkan probability-nya, selang kepercayaan. Selang kepercayaannya adalah 0, misalkan F tabel 5%. 0,05 titik koma, masukkan lagi, kemudian tadi apa? Tadi kelompok ya. Kita lihat yang kelompok dulu. Kelompok berarti derajat bebas kelompok adalah 3. Kita angka 3, titik koma lagi. Derajat bebas galatnya tadi berapa? 12. Kita masukkan angka 12. Balas kurung, enter, dapat 3, kita format sel, ambil 2 angka di belakang koma, setel 2 angka belakang koma, kita ketemu 3,49. 3,49. Nah, itu. Begitupun di F tabel 1%. Berarti ini 0,01 titik koma, derajat bebas kelompoknya 3, derajat bebas galatnya 12. Balas kurung. Nah, kita 2 angka belakang koma tetap 3,95. Nah, untuk kemudian tadi apa? F hitung perlakuan. Nah, F hitung perlakuan berarti F-Finv
tetap 0 derajat selang kepercayaannya 0,05 titik koma. Derajat bebas perlakuan. Derajat bebas perlakuan tadi untuk perlakuan berapa? 4, tetap ini 12. 12. Sedangkan ini juga sama 1%, F-finf 0,01 titik koma, derajat bebas perlakuan 4, derajat bebas galas 12. Nah, kita setting 2 angka belakang koma. Apa nak? Sini nak. Nah, begitu. Kalau kita tidak mempunyai F-tabel, prinsip mencari F-tabelnya ini. T-tabel pun sama. Untuk ditukai T-tabelnya sama. Berarti kita masuk ke T-inf. Kalau ini F-inf, finf. Ini finf, F-inf. Kalau T-tabel, maka ini bukan finf, tapi tinf, T-inf, T-inf. Tinf. Nah, itu T-tabel. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Nah, kalau untuk BNT sama ya, caranya sama prosesnya. Kita masukkan rata-rata terbesar ke terkecil, kemudian yang berpasangan ke bawah sama ke samping kanan sama ke bawah. Kita kurangi, prosesnya sama. Jadi untuk BNT lanjut apa? Secara perhitungan BNT nggak usah saya jelaskan lagi. Bisa di apa namanya? Di otak-atik, di orat-arit sendiri. Ya, di orat-arit sendiri. Itu silakan absen di Google Classroom. Nah, saya kasih sampai jam 8 malam. Sekaligus nanti tambahan, ya lagi-lagi tugas ya. Nah, kita hitung-hitungan lagi di rumah sendiri untuk RAK, rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok. Ini nanti ya jam-jam 7 lah. Jam-jam 7 nanti saya upload bahan tugasnya ke Classroom. Itu. Nah, ini apa tadi ya? Ini yang di Classroom ini Pak, ini nanti videonya diupload, Pak? Ya, videonya nanti diupload sama materinya nanti saya upload juga di Classroom. Nah, di Classroom ini nanti itu ya, yang kemarin rancangan acak lengkap itu kan tugasnya itu kan ada berapa itu? Ada 3 ya, dari soal yang sama itu ada 3 ya. Iya, Pak. Nah, ini kan mana ya? Saya share aja biar di semua pada tahu. Nah, sudah muncul ya Classroom-nya ya? Sudah. Nah, di tugas kuliah ini tugas pertama, kedua, ketiga ini saya ambil langsung di ketiga ya, karena ini kan jadi satu kesatuan ya dengan soal yang sama. Nah nanti di sini ada beberapa yang kemudian yang missing artinya telat apa namanya? Telat ngumpulkan. Nah, ini yang ter-N cuma 8, yang assign ini 17 yang missing ini. Nanti di
dijadikan satu ya, nanti dijadikan satu. Yang di RAL ini ada berapa ini? Ada kemarin yang sempat ngirim itu yang japri ke saya itu Satria sama siapa itu kemarin? Yoga apa Yogi kemarin itu? Yang japri. Yogi mungkin, Pak. Yang japri yang kemudian yang telat mengumpulkan yang missing ini ya japri ke saya untuk tugasnya. Nah, untuk yang lain nanti di japri boleh atau di email juga boleh. Di email juga boleh. Saya jadikan satu di tugas 3, Pak. Ya, boleh kalau nanti yang ini belum saya cek kan yang tugas 3 ini baru 11 yang mengumpulkan, yang 14-nya 14 yang sudah, yang 11 yang belum. 14 yang sudah. Nah, itu nanti yang missing nanti kan keluar keterangannya, yang missing nanti di japri ulang. Di japri ulang itu yang kasnya saya tuh ada yang mau ditanyakan dari materi ini. UTS-nya apa yang keluar ini, Pak? UTS-nya RAL sama RAK 2. Oh iya, Pak. Nah, maunya dikumpulkan hari itu juga atau besok harinya? Besok harinya juga enggak apa-apa, Pak. Nah, kalau tidak ada, oke ya, nanti untuk ujian tengah semester, kita 2 materi itu ya, 2 materi itu, rancangan acak lengkap dan juga rancangan acak kelompok. Mungkin ada tambahan 1 soal pengertian mungkin. Karena Siap. saya itu biasanya kalau soal itu ada 3 ciri khas. Jadi ngerti, kemudian bisa teori sama juga yang praktek. Jadi misalkan ya kayak tadi hitung-hitung ini kan praktek. Misalkan kalian mau melakukan penelitian dengan begini-begini, ya gimana kemudian olah datanya segala macam. Itu. Jadi ada dua itu. Jadi makanya saya bilang latihan di rumah itu memperlancar kemudian. Oh ya ini sudah paham. Oh ini nanti larinya ke sini ini. Itu. Nanti di materi terakhir nanti sebelum UAS, ujian akhir semester, nanti di Januari itu kita nanti ada materi tentang penggunaan alat bantu. Nah, penggunaan alat bantu itu salah satunya Excel untuk mengolah data. Ada juga nanti pakai Minitab ataupun SPSS. Kayak itu ya. Jangan lupa absen. Absen akan ditutup otomatis jam 8 malam. Jam 8 malam. Kalaupun tidak. Oh ya. Untuk materi tambahan untuk materi tambahan nanti itu ya hari apa ya? Kalau besok pagi jam 10 gitu bisa? Besok pagi ada AMDAL, Pak. Oh, oke. Jam Nanti saya tanya ke Ena atau ke si Yoga. Ya.
Nanti koordinir sama teman-teman yang lain nanti hari apa. Pokoknya ya sekali lagi kita cuma latihan soal aja lah. Dari kita nanti soal nanti masing-masing nanti bisa menjelaskan apa langkahnya kayak begini ngitungnya. Oh iya, Pak. Siap. Jadi latihan soal sebelum masuk UTS, sebelum kita UTS itu aja. Oke, mendekati maghrib kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam di Indonesia Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jas. Apa itu, Dek? Pak Anjas, kalau hari Minggu sibuk apa enggak, Pak? Kenapa? Pak Anjas hari Minggu. Hari Minggu enggak? Sibuk atau tidak? Enggak, nyantai saja di rumah. Oh. Ya, saya rekomendasikan hari Minggu aja, Pak. Hari Minggu. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Berarti ya fikan ke teman-teman yang lain ya, yang ngambil rancop ya. Di fikan. Ya, Pak. Nah, semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami.